Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak, tarif, serta saat pajak dan tempat pajak terutama. Harga jual. Harga jual adalah harga yang ditetapkan untuk suatu barang atau jasa ketika dijual kepada konsumen. Harga jual merupakan faktor penting dalam menentukan profitabilitas suatu bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual yang pertama, biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya pemasaran. 2. Permintaan pasar menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada harga tertentu. 3. Persaingan dari pesaing dapat mempengaruhi harga jual. Yang keempat, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga jual. Nilai pengganti. Nilai pengganti adalah nilai yang dibutuhkan untuk mengganti aset yang sudah ada dengan aset baru yang memiliki fungsi dan kualitas yang sama. Nilai pengganti digunakan dalam berbagai konteks seperti pertama, akuntansi untuk menghitung depresiasi aset. 2. Asuransi untuk menentukan jumlah klaim asuransi. Yang ketiga, penilaian untuk menentukan nilai pasar suatu aset. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pengganti. Yang pertama, harga pasar. Harga pasar aset baru yang sejenis. Yang kedua, keadaan aset, kondisi dan umur aset yang akan diganti. Yang ketiga, inflasi, peningkatan harga secara umum. Yang keempat, teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi nilai pengganti. Harga jual dan nilai pengganti memiliki hubungan yang erat. Nilai pengganti dapat menjadi acuan dalam menentukan harga jual. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan memiliki mesin produksi seharga 100 juta rupiah. Mesin tersebut sudah digunakan selama 5 tahun dan nilai penggantinya saat ini adalah 70 juta rupiah. Perusahaan dapat menggunakan nilai pengganti ini sebagai acuan dalam menentukan harga jual mesin tersebut. Halo teman-teman, nama saya Veronica Yanti. Di sini kita akan belajar bersama tentang nilai impor dan nilai ekspor. Nilai impor dan ekspor adalah dua komponen utama dalam neraca perdagangan suatu negara. Nah, neraca perdagangan ini mencatat seluruh transaksi barang dan jasa antara negara satu dan negara yang lainnya. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menggambarkan kesehatan ekonomi suatu negara. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu nih ekspor dan impor? Jadi, ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi, harapannya itu agar dapat meningkatkan devisa negara dan memperluas pasar bagi produk domestik. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Teman-teman juga harus tahu kalau kegiatan impor seringkali melibatkan biaya cukai dan dapat mempengaruhi arus kas negara. Di sini saya akan menjelaskan nilai lain dan tarif pajak. Nilai lain merupakan harga yang telah ditentukan sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak yang berupa yang diberlakukan dalam harga jual. Nilai pengganti, nilai ekspor, dan nilai impor sebagai DPP sukar ditetapkan. Hal ini berarti DPP nilai lain tidak berlaku untuk sembarangan transaksi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan DPP nilai lain diantaranya untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, misalnya pengusaha pabrik tembakau. Tarif pajak. Penggunaan DPP nilai lain bertujuan untuk menyediakan administrasi pajak, memastikan keadilan serta
memberikan kepastian hukum dalam penentuan PPN, pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak atas transaksi barang dan jasa tertentu sejak April 2022. Tarifnya menjadi 11% dan pada tahun 2025 tarifnya berubah menjadi 12% namun hanya untuk barang-barang mewah. Perkenalkan, saya Della Vita Apriani, NIM 2308999. Saya akan menjelaskan materi tentang saat pajak terutang. Saat pajak terutang mengacu pada waktu di mana kewajiban pajak mulai muncul, yaitu ketika suatu transaksi atau aktivitas yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia, saat pajak terutang ditentukan berdasarkan prinsip akrual dan diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPN. Kapan saat pajak terutang? Berikut adalah momen-momen yang menentukan saat terutangnya PPN. 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP. Untuk barang berwujud, saat terutang terjadi pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Pihak ketiga atau kurir. Untuk barang tidak berwujud, saat terutang adalah ketika barang tersebut mulai dimanfaatkan. Impor BKP saat pajak terutang adalah pada waktu barang masuk ke wilayah pabean Indonesia. 3. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP saat pajak terutang adalah ketika jasa diserahkan kepada pengguna jasa. 4. Pemanfaatan BKP, jasa tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, pajak terutang pada saat mulai dimanfaatkannya BKP tidak berwujud atau JKP dalam daerah pabean. 5. Ekspor BKP atau JKP saat pajak terutang adalah ketika ekspor dilakukan. 6. Pembayaran sebelum penyerahan. Jika pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP atau JKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP, maka pajak terutang pada saat pembayaran diterima. Prinsip dan penentuan dalam hal tersebut seperti pengirim barang memakan waktu lama, saat pajak terutang ditentukan berdasarkan kapan tanggung jawab atau kepemilikan barang berpindah tangan. Untuk transaksi yang bersifat terus-menerus, seperti listrik, pajak terutang dihitung saat faktur penjualan diterbitkan. Fungsi penerapan saat pajak terutang menentukan saat pajak terutang penting. Untuk menetapkan waktu pembuatan faktur pajak, menghindari resiko denda akibat pelaporan atau penagihan faktur, denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tempat pajak terutang. Pertama, prinsip desentralisasi. Pada dasarnya Undang-Undang PPN menganut prinsip desentralisasi yang berarti PPN terutang di tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha. Jika PKP memiliki lebih dari satu tempat usaha, setiap tempat tersebut dianggap sebagai tempat terutang pajak. Pemusatan tempat PPN terutang. Pemusatan PPN adalah pemilihan satu cabang atau lebih oleh PKP sebagai tempat terutang PPN. Pemusatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi PKP yang memiliki banyak cabang, sehingga mereka tidak perlu menerbitkan faktur dan melaporkan SPT masa PPN untuk setiap cabang. 3. Definisi tempat pemusatan PPN terutang. Tempat pemusatan PPN terutang adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. 4. Syarat dan ketentuan pemusatan PPN. PKP yang ingin melakukan pemusatan tempat PPN terutang harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak dengan tebusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memenuhi persyaratan yang meliputi nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan serta tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. 5. Cabutan pemusatan PPN. PKP yang telah melaksanakan pemusatan PPN terutang dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang pencabutan pemusatan tempat PPN terutang pada Kepala Kanwil.
selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa pajak di mana PKP tidak lagi menginginkan tempat PPN terutang dipusatkan. 5. Tempat yang tidak dapat dipusatkan: tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha. PKP tertentu tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang atau tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Halo semuanya, saya Winnie Angeli Benung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemusatan tempat PPN terutang. Tempat yang dipilih sebagai tempat pemusatan pajak pertambahan nilai terutang merupakan tempat PPN terutang di mana pengusaha di tempat tersebut telah dikukuhkan sebagai tempat pengusaha kena pajak. Dengan catatan, pengusaha kena pajak yang memiliki lebih dari satu tempat pajak pertambahan nilai terutang menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Hal ini berarti orang pribadi atau badan bisa terdaftar sebagai PKP pada lebih dari satu tempat, tergantung lokasi usahanya. Selain itu, pusat dan cabang dianggap sebagai tempat terutang PPN yang berada dan berbeda dan terpisah, sehingga penyerahan dari pusat ke cabang atau antar cabang dikenakan PPN. Ketentuan ini tentu sangat merepotkan bagi PKP yang memiliki banyak cabang. Pasalnya, mereka harus menerbitkan faktur dan melaporkan SPT masa PPN untuk setiap cabang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DJP memberikan kemudahan melalui mekanisme pemusatan pelaporan PPN. Dengan adanya pemusatan PPN ini membuat tiap cabang tidak perlu menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi. Pasalnya, transaksi penyerahan dalam satu perusahaan seperti dari pusat ke cabang atau antar cabang dianggap sebagai satu kesatuan. Hal ini berarti dengan melakukan pemusatan tempat PPN terhutang, setiap unit usaha baik pusat maupun cabang merupakan satu kesatuan entitas, sehingga setiap penyerahan yang dilakukan antar unit merupakan satu rangkaian transaksi. Dengan demikian, penyerahan dari pusat ke cabang atau antar cabang itu tidak dikenakan PPN. Pasalnya, berdasarkan pasal 1A Undang-Undang PPN, penyerahan barang kena pajak atau BKP dari pusat ke cabang, sebaliknya atau antar cabang, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang berarti terhutang PPN. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 3. Kalau teman-teman ada pertanyaan, dapat komen di kolom komentar.